Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Sunyi bersama saya Jojo. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan dimudahkan segala urusan kalian semua. Kali ini, admin akan menceritakan cerita mistis pendakian ke Gunung Lawu yang ditulis oleh Eri Fajar. Jadi, Eri Fajar ini menulis pengalaman tetangganya yang mengalami hal mistis di pendakian Gunung Lawu. Terima kasih buat Mas Eri Fajar yang telah mengizinkan kami membacakan ceritanya. Sebelum ke cerita, saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada teman-teman yang menjalankan. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita simak ceritanya. Kisah ini terjadi tahun 2003 dan baru diceritakan ke saya pada tahun 2005. Semua tanggal dan waktunya adalah perkiraan dan sepenangkapan saya dari ceritanya. Yang perlu diketahui tentang tetangga saya, dia tergolong cerdas, kutu buku dan lumayan selengean. Suatu kondisi yang bertolak belakang sebenarnya. Biasanya kan kutu buku identik dengan pendiam. Nah, dia ini kebalikannya. Wajah dan penampilannya gak buruk-buruk banget. Penampakannya 11-12 sama Rian Hidayat. Googling aja kalau penasaran. Banyak cewek yang deketin dia. Tapi dia dingin kalau sama cewek. Bacaan dia gak jauh-jauh dari ilmu teknologi dan sains. Setamat SMA, dia mau masuk fakultas teknik di universitas di kota J yang punya Boulevard. Jadi, dia gak percaya klinik hantu-hantu sebangsanya. Tapi dia percaya ada alien di luar bumi. Emang agak unik nih bocah. Siang itu, sebagai ungkapan syukur atas kelulusan kami, aku atau Vijay, Bangre, Kumal, Ferdi, Bodong dan Rawon sepakat buat manjat gunung. Bagi kami, istilah manjat lebih populer dibanding mendaki. Hari kelulusan kami hari Selasa, dan kami sepakat manjat hari Kamis, minggu depannya. Rencana itu juga muncul gitu aja, tanpa ada persiapan matang jauh-jauh hari sebelumnya. Itu juga dilakukan semata karena buat merayakan kelulusan kami. Oh iya, kami membiasakan diri untuk selalu memiliki rencana matang sebelum mendaki. Semisal persiapan logistik, alat-alat, menghitung estimasi waktu perjalanan dari rumah menuju base camp, estimasi waktu manjatnya sampai balik lagi ke rumah, serta estimasi waktu yang dibutuhkan buat persiapan fisik, pemanasan, lari, atau olahraga ringan yang tujuannya biar melemaskan otot-otot dan tidak cedera ketika manjat nanti. Biasanya, sebulan sebelumnya, kami sudah memiliki rencana matang sebelum hari H manjat. Tapi kali ini rencana kami boleh dibilang mendadak. Kami semua masih SMA kecuali Bang Re. Dia anak mapala yang udah lumayan senior, sekaligus kakaknya si Kumal. Boleh dibilang selain Bang Re dan si Kumal, kami hanyalah pendaki amatir. Tapi bagiku, ini adalah pendakian ketiga. Setelah pendakian kedua kemarin, gagal muncak di Gunung Lawu karena cuaca tak mendukung. Makanya rencana kali ini kami akan manjat lagi ke Lawu. Dari rombongan ini, hanya aku dan Bang Re yang punya HP. Itu juga HP bekas, yang nada deringnya masih monoponik. HP ku adalah HP sejuta umat,
yang katanya bisa menghubungkan orang-orang. Hari Rabu siang, tepat sehari sebelum manjat, HP ku bergetar. Udah beres semuanya, Jay. Titik kumpul nggak ada perubahan. Please, be on time. Itu pesan singkat yang kuterima dari Bang Re. Hari yang ditunggu tiba. Kami berkumpul di sebuah toserba yang letaknya di pinggir perempatan. Selain membeli tambang logistik, titik kumpul ini merupakan pertengahan dari rumah kami masing-masing. Bang Re menganjurkan kami tak hanya membawa mie instan, tapi juga beras yang sudah dibungkus plastik kecil-kecil. Nantinya, beras itu akan menjadi seperti lontong setelah direbus. Selain praktis, cara ini juga irit ketimbang banyak membeli mie instan. Ini sudah kami buktikan di pendakian sebelumnya. Setibanya di base camp, langsung kami melakukan simaksi dan packing ulang perlengkapan. Jay, lo gak lupa bawa perlengkapan biasanya kan? Aman bang, jawabku singkat, sambil masih terus mengemas barang. Yang dimaksud Bang Re adalah satu tenda super kecil, kantong kertas dan sabun. Ini semua berfungsi sebagai pengganti kakus atau WC kami selama di gunung tempat kami camp. Tenda kecil berfungsi sebagai ruang tertutup. Kantong kertas berfungsi sebagai pengganti WC. Kami punya botol kosong masing-masing buat nampung air seni kami selama nanjak dan ngecamp. Dan selama ngecamp, kami nggak akan repot nyari-nyari tempat buang hajat, malam sekalipun. Aku yakin dan percaya, cuman kamilah orang yang paling repot dan tiada duanya untuk masalah seperti ini. Semua keperluan di base camp sudah kami rampungkan. Kami sepakat untuk langsung nanjak. Mumpung matahari masih bersinar terang. Oh iya, kali ini kami memilih jalur via Candi Ceto. Menurut Bang Re, jalur ini relatif aman dan nyaman. Kenapa? Karena Bang Re sudah berulang kali nanjak lewat jalur ini. Jadi, aman dan nyaman menurut kami adalah jika jalur yang bakal dilalui adalah jalur yang sudah cukup akrab. Oke, sampai di sini no debat. Kalau lanjut jalan sesuai arahan Bang Re, posisinya Bang Re leader dan si Kumal sebagai sweeper. Leader biasanya bertugas nunjukin nyari jalan sekaligus memutuskan tim harus bagaimana ketika ada sesuatu yang dirasa membutuhkan tindakan atau keputusan. Sweeper ini biasanya bertugas memastikan anggota tim gak ada yang tertinggal. Tapi selama ini, si Kumal kadang jadi tukang urut, tukang bantuin gendong tas keril, tukang apa aja dah. Saking baiknya tuh anak. Tapi, emang gak akan ada orang yang tingkat kesabarannya ekstra dan sebaik si Kumal ini. Salut sama ini anak. Dalam urusan manjat gunung, sebenarnya ada kelas-kelasnya. Kelas pemula pastinya gunung yang paling rendah dulu, yang tidak membutuhkan waktu lama buat sampai di puncaknya, atau sekitar kurang dari 5 jam. Begitu seterusnya. Andaikan gunung yang kelas pemula tadi diibaratkan TK, nah, Lawu ini termasuk gunung setingkat perguruan tinggi. Karena dibutuhkan waktu sekitar 12 sampai 15 jam perjalanan hingga puncak. Dengan catatan, itu pun kalau lancar. Rencananya kami akan mendirikan tenda di pos terakhir dan diperkirakan paling telat sampai sana jam 10 malam. Salah satu kenekatan dan kelalaian tim kami ini adalah kami langsung merasa expert gitu setelah naik 1-2 gunung sebelumnya. Tapi lagi-lagi, karena ada Bang Re, kami percaya akan baik-baik saja. Jalan kami santai, karena memang tak ada terjad waktu. Tak ada pendaki yang kami temui selama perjalanan. Mungkin karena memang bukan libur dan tidak bertepatan dengan hari besar. Mengingat ini tergolong pendakian mendadak, maka tak semua anggota menyiapkannya dengan baik. Si Bodong salah satunya. Entah mengapa, hari ini dia tidak teriak seperti biasanya. Dia seperti diam saja. Padahal biasanya dia lumayan lucu. Dia memang gudangnya cerita lucu. Kemana saja sama ini anak, pasti bawaannya pengen ketawa.
Perjalanan ke pos pertama lancar jaya. Kami masih bercanda sambil sesekali berhenti untuk sekedar minum. Tak ada kendala berarti. Hingga hari menjelang sore dan matahari mulai terbenam, aku dan Podong mendengar sayup-sayup suara gemuruh. Suaranya seperti suara longsor atau semacam geruduk-geruduk. Namun, si Podong bilang itu mirip suara petir yang mendem, yaitu suara gemuruh petir sebelum hujan yang seolah terperangkap di sebuah ruangan. Disinilah semua cerita ini bermula. Posisiku tepat di belakang Bang Re dan si Podong tepat di belakangku. Jarak kami berjalan rapat-rapat. Jadi, begitu terdengar suara geruduk-geruduk, aku bisa tahu bahwa anggota lainnya nggak ada yang mendengar karena mereka nyantai. Kecuali si Podong, dia langsung merapat dan memegang pundakku. Mendadak, aku dan dia menghentikan langkah kami sesaat. Di sini perasaan mulai nggak enak. Tapi ini nggak berlangsung lama, karena kami berdua langsung jalan lagi. Selain jangan buang sampah sembarangan, salah satu peraturan tak tertulis selama di gunung adalah jangan pernah ngomongin kejadian yang membuat kita takut kepada anggota lain saat itu juga. Karena bisa membuat anggota lain jadi ikutan panik, dan kepanikan bisa mengocokkan segalanya, bahkan bisa mengancam nyawa. Pos 2 dan 3 sudah kami lewati dengan sempurna. Jalan terus menanjak dan vegetasi semakin rapat. Jalanan juga semakin sempit saja. Di sini, si Podong beberapa kali minta berhenti karena kelelahan. Dia sempat ngasih kode ke aku bahwa keril yang dia bawa berat banget. Lalu si Kumal menawarkan diri, apakah mau gantian bawa tes keril miliknya. Pas dicoba, ternyata keril si Kumal lebih berat lagi daripada milik si Podong. Ya udah, akhirnya kami lanjut jalan lagi. Pas lanjut jalan beberapa meter, tiba-tiba si Kumal berteriak, "Berhitung!" Lalu kami mulai berhitung, diawali dari Bang Re. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih dalam kondisi jalan pelan-pelan. "Ngitungnya yang bener dong, diulang sekali lagi," si Kumal ngotot. Wah, gak bener nih, pikirku. Tapi berpegang pada prinsip tak tertulis para pendaki tadi, maka kami semua berusaha diam dan berpikir positif. 1, 2, 3, 4. Jeda beberapa detik. 5, 6, 7. Spontan Bang Re dan kami semua berhenti karena mendengar suara itu. Gimana gak berhenti coba? Kami berangkat berenam. Namun, tiba-tiba hitungan anggota menjadi 7. Wah, gak beres nih. Kira-kira begitu ekspresi anggota lain meski dalam diam. Meski begitu, kami berusaha tetap slow agar tak panik. Posisi barisan dari depan, Bang Re, aku, Podong, Ferdi, Rawon, dan paling belakang si Kumal. Jarak kami rapat-rapat, paling selisih 2 langkah saja antara satu dengan lainnya. Tapi ternyata pas berhenti dan kami semua menengok ke belakang, jarak antara Ferdi, Rawon, dan si Kumal berjarak cukup jauh, yaitu sekitar 5 langkah satu sama lain. "Rapatkan barisan, hitung ulang." Mendengar perintah itu, secara otomatis Ferdi, Rawon, dan si Kumal melangkah maju merapat ke arah kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kami menunggu barangkali masih ada yang berteriak 7. Setelah ditunggu agak lama, tak ada suara hitungan lagi setelah si Kumal. Meskipun suara misterius itu hilang, namun ketegangan kami tak hilang begitu saja. Dalam kondisi seperti ini, Bang Re memerintahkan kami agar berjalan lebih rapat lagi. Terus terang, aku dan lainnya yang masih tergolong amatir belum pernah mengalami kejadian seperti ini di pendakian sebelumnya. Maka, kejadian barusan adalah pengalaman pertama sekaligus pengalaman yang nyaris membuat ciu nyali.
Mungkin Bang Re paham apa yang kami pikirkan. Jangan ada yang melamun, segera jalan lagi pelan-pelan, kata Bang Re. Bang Re memeriksa jam tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Rencana semula kami akan camp di pos terakhir, tapi jika tak memungkinkan, maka kami akan buka tenda di mana saja selama ada tanah datar. Entar begitu ada tempat datar, kita nenda aja ya, makan dan istirahat dulu. Perjalanan semakin sulit, karena jalanan semakin menanjak dan didominasi dengan akar-akar pohon yang nongol sembarangan di jalur pendakian. Vegetasi juga mulai berubah dari yang pohon kecil rapat-rapat, berganti pohon yang mungkin saja gede-gede. Karena malam hari tentu pandangan kami terbatas, dan senter yang dipegang Bang Re hanya untuk menerangi jalan saja. Bagiku tak ada gangguan berarti selama perjalanan ke sini. Gak tahu kalau yang lain. Kami sampai di pos 4 dengan aman. Di sini, kami gak berhenti terlalu lama. Karena Bang Re mengarahkan kami agar naik sedikit lagi untuk ketemu sabana ataupun tanah yang lumayan datar untuk ngecamp sekaligus makan malam dan minum yang anget-anget. Kata Bang Re, pos 4 dan ke pos 5 membutuhkan waktu sekitar 2 jam kalau lancar. Tapi kami sepakat untuk tak melanjutkan ke pos selanjutnya dan ngecamp di padang rumput yang gak terlalu besar. Tapi kami pikir tanahnya datar dan cukup bagus buat segera menggelar tenda dan menyiapkan makan malam. Semua kebagian tugas buat menyiapkan segalanya. Aku kebagian bikin tenda kakus dan bikin jahe anget, campur susu sasetan. Kata Bang Re, hindari minum kopi, teh atau minuman mengandung kafein kalau malam begini. Lebih baik minumnya anget-anget dan mengandung susu, karena bisa membantu kita lebih cepat untuk mengantuk. Well, ini beneran terbukti dan membantuku tidur lebih nyenyak. Ferdi kebagian masak nasi yang nantinya jadi mirip lontong. Lauk yang kami bawa juga lauk-lauk kering, tahan lama biar bisa dibagi-bagi dan irit. Pokoknya kami menghindari makan mie instan sebagai menu menuju tidur. Setelah beres, kami tidur nyenyak sampai pagi dan sedikit terlambat buat summit. Kami packing dan melanjutkan perjalanan sampai puncak. Rencananya, begitu sampai puncak, kami akan langsung turun. Akhirnya, kami sampai di puncak Argodumila dengan selamat. Di puncak, kami berdoa bersama, mengucap syukur atas kelulusan kami. Foto-foto sebentar dengan kamera pocket lalu turun. Tak ada pendaki lain yang kami temui di puncak. Hari itu kami merasa beruntung karena cuaca cukup cerah dan tak ada gangguan yang berarti. Langit cerah, beberapa suara tonggeret atau serangga gunung, serta semilir angin terdengar menenangkan di telinga. Pokoknya suasana hari itu cukup mendukung buat merayakan kelulusan kami. Tapi tetap saja si Bodong gak kayak biasanya. Meskipun sesekali dia melucu, namun dia lebih banyak diam. Lalu kami memutuskan untuk turun. Sebelum turun, aku izin sama mereka untuk pipis dulu. Meskipun aku bawa botol khusus buat nambung air seniku ini, tetap saja aku harus pelindung di balik pohon atau paling tidak sedikit menjauh, cari tempat yang nyaman. Lagi asik-asiknya pipis, aku merasa ada yang aneh. Karena tiba-tiba suasana begitu lengang, sepi, sunyi. Rasanya seperti diriku berada di sebuah ruang tertutup yang sempit. Gak ada jendela, gak ada pintu dan cuman tembok saja. Gak ada suara apapun, kecuali suara nafasku sendiri. Aku sempat berpikir masa di ruang terbuka, di puncak gunung yang seluas ini, aku bisa dengar suara nafasku sendiri. Cepat-cepat ku selesaikan ritual pipis itu, lalu segera berlari menuju tempat di mana teman-temanku berada. Tapi tak kutemukan mereka di sana. Ku telepon Bang Re, tapi tak ada sinyal. Ku kirim pesan singkat padanya bahwa aku masih menunggu di puncak dan mereka meninggalkan aku di sini sendiri. Sambil masih berpikir positif dan meyakinkan diri bahwa jarakku tak lebih dari 20 langkah dari mereka. Aku berteriak memanggil Bang Re, namun tak ada jawaban.
Lalu kupanggil satu persatu nama temanku, tetap tak ada jawaban. Lalu masih berusaha tetap tenang. Ku coba berjalan turun, persis di jalan yang sama ketika kami naik tadi. Karena tak menemukan tanda-tanda keberadaan kawan-kawanku, maka aku putuskan untuk menunggu beberapa saat. Setengah jam, sejam, 2 jam. Karena tak mau gegabah untuk turun sendirian, maka aku putuskan untuk terus bersabar di sini sampai aku tertidur. Begitu pulasnya aku tertidur, hingga tak tahu bahwa sudah tertidur cukup lama. Itu pun aku terbangun karena mendengar suara cukup riuh. Betapa terkejutnya pada apa yang aku lihat. Aku berada di tengah perkampungan. Semua pria di sana mengenakan baju serba hitam dengan udeng dari kain jarik. Tahu kan udeng? Udeng merupakan penutup kepala pria Bali yang biasanya terbuat dari kain putih atau berwarna-warni dengan sedikit warna emas sebagai hiasannya. Nah, yang kulihat ini coraknya kain jarik berwarna putih dan coklat. Sementara semua wanitanya memakai kemben selayaknya wanita-wanita zaman dulu. Persis seperti foto-foto nenekku yang pernah kulihat. Suasana saat itu selayaknya pasar. Mereka sedang melakukan transaksi jual beli. Ada yang membawa ayam, daun singkong yang diikat, juga bawang merah yang masih ada daunnya. Tanpa beranjak, kuedarkan pandang sejauh mata memandang. Adalah bangunan rumah yang terbuat dari kayu, berbentuk seperti rumah panggung, dan semua atapnya dari daun rumbia. Pokoknya, bukan genting seperti rumah di kampungku pada umumnya. Dalam hitungan detik, keherananku berubah menjadi ketakutan. Kok bisa tiba-tiba aku berada di sini? Bukankah aku sedang berada di gunung? Mungkin saja aku tersesat. Hampir saja aku misu karena saking terkejutnya saat seseorang menowel-nowel pundakku. Seorang wanita tampak tak jauh beda dari umurku. "Kamu tersesat, Bang?" tanyanya. Kuanggukan kepala perlahan. "Sama," katanya lagi. Ia meraih tanganku, lalu sedikit memaksa agar aku mengikutinya. Bagaimana ia juga ada di sini? Kok sepertinya dia punya tujuan membawaku pergi. Kemana dia akan membawaku? Dilihat dari jalannya, sepertinya dia hafal tempat ini. Siapa dia? "Eh, kita kemana? Jangan sembarang dari tangan orang." Aku mulai sewot. "Kalau kamu mau nyawamu selamat, hindari tempat itu dan ikuti aku." Ku hempaskan tangan wanita yang dari tadi seenak udel menarik tanganku. Kenal enggak pacar bukan, main paksa-paksa aja. Dia menghentikan langkahnya dan meraih tanganku lagi. Kali ini genggamannya lebih kencang. "Akan aku jelaskan nanti. Yang penting, kita ke tempat aman dulu," katanya. Semacam cewek agresif nih, batinku. "Hei, jangan sembarangan menilai seseorang ya," katanya dengan nada kesal. Lah, aku gak bilang apa-apa, hanya ngebatin saja. Bagaimana dia bisa tahu apa yang kubicarakan dalam hati? Apakah dia bukan manusia? Apakah dia semacam hantu? Gak ada hantu-hantuan di dunia ini, batinku. Kalau manusia dari peradaban yang lebih maju, yang punya teknologi super canggih, sehingga bisa menyembunyikan keberadaannya dan bisa telepati sih, masih bisa kuterima. Untung ini hari masih terang. Jadi sekalipun dia bukan manusia biasa, aku masih berani dan bisa menahan diri. Kami terus berjalan tergesa. Rasanya seperti kami sedang dikejar-kejar seseorang atau sesuatu. Atau seperti sedang menghindari sesuatu. Entahlah, pokoknya rasanya tegang seperti aku melarikan diri saat ada tilang dan dikejar polisi. Tapi kali ini, polisi yang mengejarku seakan ingin menembakku. Nyawaku serasa terancam. Masih dengan posisi dia menarik tanganku, hingga pergelangan ini terasa sedikit panas. Di sepanjang jalan, kulihat perkampungan yang riuh itu di sisi kiri. Sedangkan pohon-pohon raksasa, pohon kelor berukuran jumbo, akar-akar pohon yang mencuat dari dalam tanah,
serta lumut yang tumbuh di beberapa batang pohon mati dan tak terkena sinar matahari berada di sisi kanan. Suara jangkrik, tonggeret, dan cicit burung-burung terdengar bersahutan. Setidaknya suasana seperti ini sedikit menenangkanku. Tak lama berselang, di hadapan kami ada sebuah gubuk. Jika memang tak bisa disebut rumah, gubuk itu tersusun dari kayu-kayu pipi tanpa cat dan membentuk rumah panggung. Kuperkirakan lebar depannya 4 meter. Ada semacam teras kecil dan pagar. Jika kubayangkan, bentuknya seperti rumahnya Sidul anak sekolahan yang ada di TV itu. Namun dengan ukuran lebih kecil dan berupa rumah panggung tanpa cat. Di sini perasaanku mulai tak enak lagi. Kita akan ke rumah itu. Itu tempat yang aman sementara untukmu. Kau boleh bertanya padaku tentang apapun setelah masuk ke sana. Jelasnya, sambil menunjuk gubuk di hadapan kami. Begitu sampai, ia membuka pintu, menyuruhku masuk dan barulah ia melepaskan tangannya. Pergelangan tanganku sampai berwarna merah. Silakan duduk, perintahnya. Ruang yang kami masuki itu berukuran 4 kali 3 meter. Tak ada apapun di ruangan itu, kecuali sebuah dipan bambu, beralaskan tikar anyaman daun, dan sebuah lampu minyak. Aku duduk di dipan itu. Ia membuka seluruh jendela yang ada, dan ruangan menjadi cukup terang. Disinilah aku bisa mengamati wanita di hadapanku. Namaku Dewita Dwi Anjangsari. Panggilanku Dewi, katanya, mengenalkan diri dengan ramah. Wajahnya mengingatkanku pada Nia Paramita, penyanyi sekaligus artis itu. Kulit wajahnya bersih terawat, meski dia sama sekali tak terlihat pakai make up. Tampilannya selayaknya seorang pendaki, baju kuning, jaket parasit yang lengannya lebih besar dan menyempit pada bagian pergelangan tangan, tas keril kecil, namun aku belum pernah melihat model yang seperti itu. Celana training tebal yang juga mengecil bagian bawahnya. Topi hitam yang bagian pinggirnya punya tepian melingkar, persis topi pemancing. Ia memakai sepatu gunung yang lusuh dan asing modelnya. Jangan melamun. Siapa namamu? Dan bagaimana kamu bisa di depan pasar itu? Mengapa aku harus ikutin kamu ke sini? Emangnya ada apa? Aku juga nggak tahu gimana bisa sampai ke depan pasar itu. Jawabku kesal. Tolong pelankan suaramu. Oke, apakah kamu tahu ini hari apa? Jumat. Memangnya kenapa? Jawabku sinis. Ini hari Kamis. Ini malam Jumat Kliwon Saloka Kaladasa. Artinya, malam ini akan ada upacara penting. Dia diam sesaat, lalu melanjutkan. Jangan sampai ada seorang pun yang melihatmu. Jadi, berdiamlah dulu di sini sampai upacara berakhir. Jangan keluar dari tempat ini apapun keadaanmu. Dia mengatakan ini dengan tergesa dan segera ingin pergi. Tapi kucegah dia dan menarik tangannya. Aku sampai puncak itu hari Jumat, dan jelas sudah semalaman aku di gunung ini. Jadi apakah tidak salah kau salah hari? Ini hari Kamis, dan aku harus segera pergi. Ia mengempaskan tanganku, lalu segera keluar. Apakah kau akan kembali ke sini? Teriakku. Dia hanya mengangguk dan berlari menjauh. Rumah ini hanya terdiri dari ruangan yang kutempati. Tak ada dapur, tak ada kamar mandi. Tiba-tiba aku lapar, kuletakkan tas kerilku dan mengambil makanan yang kubawa, roti sobek. Kurai ponselku untuk memastikan ini hari apa. Sumpah demi apapun juga, di situ tertulis hari Kamis jam 3 sore. Astaga, perasaan kemarin masih waras nih ponsel. Paling barusan aja rusak. Maklum ponsel bekas. Saat seperti itulah, aku ingin membuktikan slogan ponsel ini yang katanya bisa menghubungkan orang-orang. Sekali lagi ku coba menelpon Bang Re, tapi lagi-lagi tak ada sinyal. Ku kirim pesan singkat, tak ada tanda-tanda balasan hingga langit berganti malam. Hari menjelang malam, dan aku gabut sendirian, gak tahu meski ngapain. Cuaca cukup dingin meski sudah kututup semua jendela dan pintu.
Perut mulai lapar, sementara aku gak bawa nesting. Artinya, aku gak bisa masak nasi atau mie instan dan bikin minuman hangat. Mau keluar, tapi kuurungkan. Karena siapa tahu apa yang dikatakan wanita bernama Dewi itu benar. Jika aku keluar, maka nyawaku jadi taruhan. Malam terasa sangat panjang. Karena gak tahu lagi mesti ngapain, akhirnya pikiran melayang tak karuan. Berbagai pertanyaan muncul semakin liar. Bagaimana mungkin teman-teman turun tanpa aku? Aku sama sekali tak melakukan perjalanan. Jadi aku gak menemukan jalan bercabang yang membuatku mengalami disorientasi lokasi. Jadi gak mungkin aku tersesat. Aku gak pernah buang sampah sembarangan, apalagi buang hajat sembarangan. Aku sudah sangat menghormati alam dan berlaku sopan. Boleh dibilang, aku nyaris sempurna sebagai pencinta alam sesungguhnya. Jadi kenapa bisa aku sampai tersesat begini? Atau kalaupun gak tersesat, siapa yang kurang kerjaan gendong aku sampai di sini? Tujuannya apa aku harus di tempat ini? Memikirkan hal itu, aku kelelahan dan akhirnya tertidur. Suara gamelan di luar sana membangunkanku. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Yang jelas, hari masih gelap. Suaranya seperti dekat dari tempatku tidur. Suara sinden menggunakan bahasa Jawa yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Awalnya, nada yang terdengar sangat menyayat hati. Tapi lama-kelamaan membuat bulu kudukku merinding. Seperti ada unsur magis pada musik itu. Apa pula itu magis? Aku sama sekali gak percaya ada hal seperti itu di dunia ini. Apakah suara-suara gamelan itu adalah upacara yang dimaksud Dewi? Sudah malam begini, mengapa Dewi belum datang juga? Jangan-jangan dia cuma menjebakku, atau dia ada maksud lain denganku, atau mungkin justru dia ikut acara itu. Gamelan yang tadi berirama lembut mendayu seperti nada gamelan Jawa, seketika berirama cepat selayaknya gamelan Bali. Suara sinden timbul tenggelam. Kubuka salah satu jendela untuk melihat upacara macam apakah yang sedang berlangsung itu. Jujur, aku merinding. Bulu kudukku meremang. Aku takut, tapi entah mengapa, seperti ada sesuatu yang mendorongku untuk keluar dan menghampiri suara gamelan itu. Serius aku takut, tapi aku gak bisa menghentikan langkahku. Derit lantai kayu yang kuinjak memecah keheningan malam. Entah mengapa, aku jalan berjingkat. Padahal kan gak ada orang ya. Ngapain juga mesti berjingkat? Itulah yang membuatku keheranan. Rasanya seperti ada yang mengawasiku. Tapi entah di sebelah mana. Rasanya seperti aku harus menghindari sesuatu. Tapi entah apa. Atau mungkin hanya perasaan takut yang bercampur dengan rasa penasaran dan tarik ulur antara kesana atau tidak. Jujur, untuk orang sepertiku yang gak percaya keberadaan hantu-hantu yang katanya nyeremin, mengalami hal kayak gini menjadikan kepercayaanku patut dipertanyakan. Suara gamelan itu benar-benar membuatku seolah terhipnotis. Aku takut, tapi gak tahu kenapa kayak ada dorongan untuk ke sana. Kuberanikan diri membuka pintu, keluar dan mengecek sekitar. Sepertinya sedang bulan purnama, karena kulihat pantulan cahaya di sela-sela batang pohon. Mumpung bulan purnama, jadi aku gak perlu repot-repot bawa senter, pikirku. Belum juga jalan, tiba-tiba ada sekelebat bayangan hitam disusul suara gesekan daun-daun yang sangat cepat. Astaga, aku kaget bukan main, hampir saja aku misu. Gerakan bayangan itu kayak wus-wus loncat dari tanah menuju ke batang pohon dan loncat lagi ke pohon lainnya. Persis kayak gerakan ninja. Karena kaget bukan kepalang, tanpa pikir panjang, aku masuk ke gubuk lagi. Ku tutup pintu jendela dan mengambil pisau. Siapa tahu dia mengancam nyawaku. Dari sela-sela dinding kayu tempatku mengintip, ada gumpalan asap dari salah satu pohon. Ini beneran seperti di film-film ninja itu. Tapi cuman asap saja, gak ada apa-apa setelah itu. Dadaku kembali bergemuruh. Saat seperti itu, tiba-tiba perutku mulas luar biasa. Persediaan air mepet banget, hanya cukup buat minum malam ini. Sementara tisu sudah habis.
takut merasa terancam, grogi, bingung, campur nahan mulas, pokoknya kacau. Keringat dingin mulai bercucuran, kepalaku berdenyut hebat, pusing. Dalam keadaan seperti itu, mau gak mau aku bertahan di sini. Ku minum sisa air di botol dan menahan rasa sakit hingga tak sadarkan diri. Suara cicit burung membangunkanku. Hari sudah terang. Aku bisa tidur semalaman. Semua badan rasanya sakit dan berat. Saat ku coba berdiri, mungkin karena lapar plus nahan boker semalaman, jadinya begini. Tapi di sisi lain aku merasa lega, karena artinya upacara yang dibilang Dewi itu sudah terlewati. Tapi kenapa si Dewi ini belum muncul? Apakah beneran mau nolong? Atau justru dia cuma menjebakku? Masih dalam keadaan sekacau semalam, kupaksakan berdiri, menyatroni sekitar gubuk. Kali aja ada yang bisa buat mengajak lapar. Tapi nihil. Oh iya, sekilas pelajaran yang bisa aku ambil dari Bang Re ketika harus menjadi survivor di alam bebas adalah tubuh kita bisa bertahan tanpa minuman paling tidak 3 hari dan seminggu tanpa makanan. Lebih dari itu, nyawa bisa terancam. Tapi gak usah menunggu 3 hari, tubuh ini mulai limbung. Aku merasa tak kuat lagi. Jika semalam hujan, mungkin aku bisa menemukan sisa-sisa air hujan. Atau kalau aku bangun pagi hari, aku bisa menemukan embun untuk kusesap. Kenyataannya gak ada apapun. Sambil nahan sakit dan lemas, aku terus berjalan. Anehnya, tak kutemukan jalan yang kemarin kulewati bersama Dewi. Perasaan kemarin ada jalan setapak, ada pasar juga, tapi ini tidak ada apapun. Aku berjalan serampangan. Setelah berjalan sekitar 200 meter, aku benar-benar tak kuat lagi. Aku pun ambruk. Gemericik air yang diperas dari kain terdengar seiring kesadaranku pulih. Betapa terkejutnya aku, karena aku sedang terbaring di sebuah dipan kayu, di sebuah rumah yang mirip dengan gubuk yang dari kemarin kutempati. Bedanya, ada seorang kakek berusia sekitar 80 tahunan, berpakaian serba hitam, dan seorang gadis yang tak jauh dari usiaku, berpakaian kemenjari. Kuangkat tubuhku, tapi si kakek buru-buru mencegahku. Kulihat sorot matanya sangat tajam menatapku. Tatapannya seperti mengintimidasi. Cara menatapku sangat membuat tak nyaman. Semacam ada aura, kau tak bisa lari kemana-mana. Badanmu panas, Ger. Ger adalah sebutan untuk anak lelaki dalam bahasa Jawa. Istirahat saja dulu, katanya sambil menyodorkan potongan bambu yang difungsikan sebagai gelas. Minum jamu ini dulu, biar badanmu membaik, sambungnya. Dengan rasa was-was, aku meminum jamu ini, meski tak sampai habis. Siapa namamu, Ger? Cah bagus? Vijay, kek. Ia hanya mengangguk dan sedikit tersenyum. Meskipun ia ramah dan terlihat baik, namun ekspresi tersenyumnya itu membuatku tak nyaman. Maaf, kek, ini saya ada di mana ya? Ia menjelaskan bahwa ia menemukanku pingsan di dekat lumbung, lalu membawaku ke rumah ini. Oh, terima kasih sudah menolong saya, kek. Nama desa ini apa ya, kek? Mungkin teman-teman saya bisa menjemput saya di sini dan saya bisa ngasih tahu mereka kalau saya baik-baik saja. Desa Cekengger. Apakah jauh dari pintu masuk yang dicetok, kek? Sudah, jangan pikirkan mereka. Sekarang beristirahatlah dulu agar kau cepat pulih. Masalahnya mungkin teman-teman saya mencari saya, kek. Sudah, jalani yang harus dijalani dulu. Beristirahatlah agar kondisimu membaik. Ia menyuruh anak gadisnya mendekat sambil berkata, ini anak bungsu saya, namanya Chandra. Bulan ini ia genap 2 dasa. Disebut namanya, gadis itu tersenyum dan menundukkan kepala tanda penghormatan padaku. Kubalas dengan senyuman yang sama. Meskipun aku sedikit merasa tak nyaman, setidaknya aku bersyukur sebab bisa bertemu dengan warga. Aku yakin ini perkampungan warga, sebab kecuali tatapannya yang aneh,
Tak ada yang mencurigakan dari si kakek dan anaknya ini. Ia dapat menyentuhku. Mereka menapaki tanah. Dan tentu saja mereka bukan makhluk tak kasat mata seperti cerita-cerita yang sering ku dengar. Cuman yang masih menjadi pertanyaanku adalah, kampung mana yang memakai pakaian seperti itu dan berada di atas gunung seperti ini? Intinya setelah meminum jamu, aku tertidur lagi dan bangun ketika hari menjelang sore. Tubuhku sudah membaik dan aku berniat keluar melihat sekitar. Aku harus memastikan keberadaanku. Sebelumnya, aku memeriksa ponselku. Sekali lagi, kulihat hari dan jam yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini baterainya tinggal 2 strip. Ku coba menghubungi Bang Re. Kali aja ada sinyal. Ku kirim lagi pesan singkat dan kutuliskan nama desa tempat aku berada saat ini. Namun lagi-lagi nihil. Akhirnya, ku putuskan untuk keluar menyatroni tempat ini. Laki-laki harus terkejut, sebab rumah-rumah di sini tersusun rapi, seperti di perumahan tempat tinggalku. Bedanya, semua rumah di sini terbuat dari kayu dan berbentuk rumah panggung yang memanjang. Semua ruangannya gelap, tak ada anak kecil, tak ada orang beraktivitas sama sekali ketika aku berkeliling. Tak ada ternak kecuali ayam-ayam kecil. Bahkan, tak ada induk ayamnya. Suasana begitu lengang, sunyi, sepi. Aku khawatir, jangan-jangan ini suasana yang sama persis seperti yang kualami sebelum kehilangan teman-temanku. Tiba-tiba seseorang menarik tanganku dan memasakku masuk ke salah satu rumah. Ternyata anak gadisnya si kakek. "Dengar, sebentar lagi ada upacara," katanya sambil berbisik dengan satu tangannya membungkam mulutku. Kusingkirkan tangannya perlahan. "Upacara? Upacara apa? Hari apa ini?" "Ini malam Jumat Kliwon." "Apakah upacara malam Jumat Kliwon Saloka Kaladasa?" Kupotong pembicaraannya. Tiba-tiba mata gadis itu terbelalak kaget. Dia memundurkan langkahnya dan sedikit menjauh dariku. "Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu kan bukan warga sini." "Jadi ini masih malam Jumat Kliwon." Seketika ada sesuatu yang menjalar di kakiku, lalu merambat ke atas. Itu pertama kalinya aku merasakan merinding yang teramat sangat karena mendengar penjelasan gadis itu. Artinya, upacara yang dibilang Dewi itu belum terjadi. Bagaimana mungkin belum terjadi? Bukankah malam Jumat Kliwon sudah lewat? Tapi gadis ini bilang akan ada upacara lagi. Arti lainnya lagi, ponselku tidak rusak. Hari ini memang masih hari Kamis. Untuk meyakinkan diri, kutanya padanya sekali lagi. "Bukankah kemarin sudah ada upacara yang pakai gamelan itu?" Ia menggelengkan kepala, berlari menjauh, lalu menghilang entah kemana. Aku tak pernah menyangka bahwa ucapanku mengetahui istilah malam Jumat Kliwon Saloka Kaladasa itu ternyata mengiringku pada kengerian-kengerian dan petualangan penuh misteri di desa terkutuk ini. Langit berubah gelap. Aku mengejar gadis itu. Kutuju rumahnya. Serius, gak ada satupun warga yang terlihat. Rasanya seperti sedang berada di desa mati. Pertanyaanku terjawab ketika melintasi lapangan. Di sana ada gamelan, sesajian yang terbuat dari janur dan bunga-bunga yang disusun melingkari gamelan itu. Sesajian itu berukuran cukup besar sehingga dapat terlihat dari tempatku berdiri. Di sela-sela sesajian itu, nampak ayam-ayam berwarna hitam di atas meja yang diikat dan darahnya masih menetes-netes dari lehernya. Entah mengapa ukuran ayam di sini 2 kali lipat dari ayam yang pernah kulihat di pasar. Semua ayam itu berbulu hitam mengkilat dan berjengger hitam. Di beberapa tempat, terlihat obor menyala-nyala, sehingga menambah kesan magis area itu. Oleh sebab bayangan benda di sekitarnya tampak menari-nari.